Halo parents, balik lagi di Good Enough Parent Talks. Ya, di season 2 ini pasti ada yang udah nonton episode 1 dan 2. Kelihatannya ada yang beda nih. Ya, konsepnya kita memang beda nih parents. Jadi, ada Bu Putih di sini, nggak cuma Mbak Damar atau Mbak Prita doang. Soalnya kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam ya Mbak Damar. Benar. Kali ini kita mau ngobrolin apa sih Mbak? Oke, kali ini kita ngomongin yang lagi agak rame ya, pendidikan seks untuk anak usia dini. Kayaknya nggak cuma sekarang aja nih ramenya, bakal lumayan panjang tuh ramenya karena di zaman-zaman sekarang ini kayaknya udah agak-agak bikin khawatir gitu ya sebagai orang tua ya. Benar, Nggak benar. cuma punya anak perempuan doang, punya anak laki-laki sama khawatirnya juga gitu. Nah, kalau gitu parents juga mungkin udah penasaran mau tahu nih kira-kira kita mau ngebahas apa aja sih? Kita bahas lebih dalam nih, Mbak. Nah, kalau untuk batasannya itu seperti apa sih Mbak? Karena kan belakangan kita ngerasa masih agak tabu kan ya buat ngasih tahu ke anak dengan nama sebenarnya lah. Sebenarnya aku juga lagi belajar sih, lagi coba buat kayaknya awal-awal tuh masih apa ya nyebutnya itu dengan kata pengganti untuk kelaminnya anak-anakku nih sekarang udah mulai dengan nama ilmiahnya mungkin ya vagina dan sebagainya. Tapi agak-agak masih sulit gitu. Nah, gimana sih caranya buat merubah itu karena sebetulnya kita ada di dua generasi yang beda kan ya. Betul. Maksudnya kita sebagai jembatannya nih. Dulu kita dapat pola asuhnya seperti itu. Nah, sekarang tuh udah agak beda. Kayaknya kita harus to the point nih mau ngasih tahu apa. Caranya gimana nih Mbak Damar? Terus ada batasan-batasannya nggak sih untuk ngasih tahu sex edu itu ke anak-anak kita? Oke, kayaknya kita sama ya generasinya ya, yang dari kecil memang tidak mendapatkan edukasi seksual sejak dini gitu kan. Betul. Didapatnya kalau kamu dari mana? Kalau aku di sekolah pas pelajaran biologi SMP. Iya, kayaknya sama deh Mbak, Sama kayaknya ya? di SMP. Karena kalau SD tuh mungkin dari guru-gurunya juga masih kayak agak ragu untuk ngasih tahu nama sebenarnya juga tuh. Terus benar. gimana dong Mbak kalau Nah, gitu? Jadi wajar sih sebenarnya kalau kita sekarang sebagai orang tua ya, parents ya, terus ngerasa ragu gimana caranya, clueless, bingung, dan rasanya masih kayak tabu gitu ya untuk memulai itu gitu. Itu wajar karena kita tumbuh bukan dengan mendapatkan pendidikan seksual sejak dini gitu. Jadi kita nggak dapet contohnya gitu ya. Nah, ini wajar banget. Cuman bukan berarti kita nggak bisa gitu. Karena sekarang itu belajar udah bisa dari mana-mana gitu ya. Nah, jadi kita perlu tuh belajar gimana sih caranya gitu. Dan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita gitu ya, pendidikan seksual sejak dini itu bukan berarti ngajarin anak kita tentang seks. Nah itu, kalau zaman dulu tuh mikirnya ngajarin anaknya ya kok dikasih tahu gitu. Nah kalau sekarang seperti apa Mbak berarti? Nah, justru kita pahami bahwa pendidikan seksual sejak dini ini penting banget untuk perlindungan anak. Jadi tujuannya adalah perlindungan gitu ya. Karena bagaimana anak bisa melindungi dirinya kalau dia nggak tahu tentang bagian tubuhnya itu ada yang perlu dia lindungi, batasan-batasannya seperti apa. Nah, itu perlu dikomunikasikan sejak dini karena sekarang nih udah nggak mandang usia lagi gitu ya. Justru anak-anak usia dini tuh yang paling rentan gitu karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri kayak gitu. Makanya kita perlu nih sisipkan pelajaran pendidikan seks untuk anak usia dini ini gitu. Nah kan anak usia dini ya, sedini apa berarti kita bisa mulai kasih tahu ke anak gitu, atau mungkin ada tahapan usianya, misalnya nih di usia di bawah 5 tahun sebaiknya kita ngasih taunya bagaimana dulu nih gitu Mbak. Nah ini nih, jangan kaget dan khawatir dulu gitu ya parents ya, kalau memulai pendidikan seks sejak dini tuh ngomongnya gimana ke anak-anak, bingung gitu ya. Nah jadi ada tahapan usianya, nggak semuanya langsung kita buka kasih tahu ke anak gitu ya. Anak 3 tahun kita kasih tahu tentang cara Udah apa cara ini adiknya lahir gitu, pusing gitu ya. Jadi ada tahapannya, bahkan kayak sejak bayi pun kita udah mulai bisa gitu menerapkan. Cuman memang lebih banyak porsinya di kita gitu ya. Misal contoh, waktu kita lagi ngebersihin popoknya gitu ya, ngebersihin area kelaminnya gitu, kita minta izin dulu. Kita bilang, permisi adek, mama bantu ya bersihkan vaginanya gitu ya, mama bantu lap anusnya, seperti itu. Nah, dengan sambil kita minta izin, itu sebenarnya kita sudah mencontohkan bahwa tubuh ini adalah milik dia, bukan milik kita gitu ya. Sehingga anak ini ngerasa bahwa, oh ini berada di kendaliku, orang kalau mau pegang harus sesuai dengan sesuai dengan izinku
kayak gitu. Lalu dengan kita ngasih tahu gitu ya, sambil dalam sehari-hari aja gitu, sambil mandiin gitu, kita bilang, oh ibu bersihin ya bagian vulvanya kayak gitu. Nah itu anak jadi paham bagian-bagian tubuhnya gitu. Bener-bener. Ya kan, Kalau karena dari kecil jadinya terbiasa ya. Nah, terbiasa. sebetulnya untuk membiasakan itu sih ya. Bener-bener jatuhnya juga. terbiasa kayak gitu. Nah nanti beda usia beda lagi. Mungkin di usia sekitar 2 tahunan gitu ya, kita bisa menjelaskan batasan-batasan tubuh. Misalnya yang nggak boleh kelihatan orang lain tuh apa saja, yang harus tertutup baju gitu ya. Itu dari 2 tahun ya? Iya, Dari 2 2 tahunan tahun bisa ngasih gitu. tahu. Dan itu kita nggak harus yang pelajaran untuk anak duduk bareng kayak gitu Iya, terus iya. dikasih tahu gitu ya. Enggak, tapi bisa lewat permainan. Bu Putih dulu waktu kecil main itu nggak, bongkar pasang baju itu nggak? Iya dong, itu mainan favorit itu. Mainan favorit Sekarang ya. malah kayaknya nggak ada ya Mbak ya? Sekarang jarang ada Jarang. gitu. Cuman kalau kita cari gitu ya, googling kayak gitu-gitu banyak juga gitu. Jadi ada kalau sekarang sebutannya prenables ya. Prenables gitu, kita cari yang menampakkan kayak bagian tubuh anak kayak gitu, terus ada baju-bajunya. Nah sambil main kita bisa sambil kasih tahu nih bagian yang harus tertutup baju itu apa aja, bagian ini, bawah, bagian atas kayak gitu ya, bagian yang boleh tampak itu apa saja kayak gitu. Nah Itu 2 tahun ya? Iya itu 2 2 tahun. tahun. Kelihatannya kayak main, tapi itu pendidikan seks sejak Iya, dini. jadi kita masukkan informasi-informasi penting itu dengan soft ya, Iya, dengan betul. sangat halus. Kalau nggak ada yang mungkin tadi bisa diganti dengan boneka juga mungkin ya, kan ada boneka Yes. boneka yang sekarang itu yang Benar-benar. bisa dibuka bajunya juga. Benar-benar. Itu bisa jadi pengganti mungkin. Kalau setelah itu di usia berikutnya Mbak, tadi kan 2 tahun. Setelah itu di atasnya lagi mungkin udah naik Oke. stepnya ya. Yes, betul. Biasanya anak 3 tahun itu sudah mulai mengamati ada perbedaan antara tubuhku dengan orang lain. Nah, Iya, biasanya ya nggak? Dia udah mulai nanya-nanya sama aku, Bunda kok Bunda begini, merasa ada perbedaan gitu. Yes. Aku nanti begitu juga nggak? Iya, nanti kakak begini akan menggunakan Benar. barang-barang ini yang sama juga karena ada perubahan bentuk tubuh. Benar, gitu. Terus kalau misalnya ada dia punya teman atau punya saudara yang berbeda lawan jenis gitu ya, yang berbeda seks gitu, nah dia mungkin akan bertanya-tanya kenapa punyaku beda, Iya. gitu ya, kenapa nggak Beda. sama kayak gitu. Nah usia ini udah cukup oke untuk kita mulai memperkenalkan perbedaan itu, bahwa tubuh manusia itu beda-beda gitu ya, bentuknya bisa berbeda, warnanya bisa berbeda, ukurannya bisa berbeda, dan semuanya nggak apa-apa gitu, semuanya nggak apa-apa, semuanya bisa diterima. Yang penting adalah kondisinya sehat, dirawat dengan baik seperti itu. Oke, berarti setelah itu mungkin sudah masuk ke tahap sekolah dasar udah lebih luas lagi ya, karena Nah itu PR lagi. iya kan? Lebih luas, lebih detail, dan akan Yes. banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan. Bener nggak parents? Kadang-kadang suka tiba-tiba nanyanya, hah? Terus kita bingung jawabnya apa? Aduh dari mana dulu ya? Karena pertanyaannya kadang di luar ekspektasi kita gitu. Benar, benar. Atau mungkin dia di lingkungan sekitarnya ada apa gitu yang bikin dia penasaran. Kok begitu ya? Akhirnya nanya ke kita. Nah, gimana caranya kita nih untuk bisa menjawab itu gitu? Cara yang lebih tepatnya itu seperti apa? Kadang-kadang kan apakah kita harus jelaskan lebih dalam atau ya udah deh sebatas gitu, gimana Mbak kalau menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Apa reaksi Bu Putih saat anak tiba-tiba nanya? Iya, aku sih pasti kaget ya. Hah? Tahu dari mana dia? Kenapa dia begitu? Tapi memang kadang-kadang dia menangkap sesuatu yang entah itu dari tontonan, meskipun itu bukan berbau ke arah yang negatif mungkin ya, sebetulnya lebih ke ilmu pengetahuan, tapi kayak dia lihat atau dia mendengar, nah itu yang akan dia tanyakan. Makanya kalau sekarang kita kayaknya harus hati-hati ya di lingkungan sekitar itu loh. Yes, benar, Pengaruhnya benar. gede banget. Nah. Jadi gimana nih caranya nih menanggapi itu Mbak Dava? Jadi ini sebenarnya memang lingkungan sangat berpengaruh. Cuman memang ada usia-usia tertentu mendekati 4 tahun gitu ya, 3 tahun ke atas lah, 3 sampai 5 tahunan, anak memang sedang sangat curious, sangat ingin tahu gitu ya, memiliki keingintahuan seksual yang cukup tinggi gitu. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, atau bisa juga dia melakukan eksplorasi tubuhnya sendiri. Oh, Jadi iya, betul. kalau anak cowok memainkan penisnya, Iya. anak cewek juga sering pegang vaginanya gitu ya. Nah, tapi itu wajar. Jangan panik kayak, wah porno nih anak gue gitu ya. Iya benar.
Bahkan kayak ada pertanyaan-pertanyaan, aku soalnya pengalaman banget nih, pernah nih Mbak, anakku yang pertama, dia tuh kayak mainin vaginanya terus, dan itu hampir kayak setiap hari. Terus aku kayak, nggak sih ayahnya sebenarnya, itu ngapain sih gitu, udah panik duluan kan. Iya. Mungkin dia, udah gitu dia tuh ya, maaf ya, kayak keenakan, tapi maksudnya kayak bisa sampai ketiduran gitu, karena mainan itu sampai tidur, kayak bapaknya tuh udah panik, ini kenapa sih, udah mikirnya kemana-mana, tapi kayak aku, kayaknya enggak, karena kan di usia segitu seharusnya belum merasakan hal-hal yang berbeda dengan pandangan kita kan, Mbak Damar, atau gimana? Betul. Nah, jadi sebenarnya anak tuh masih netral banget ya mengenai tubuh dia gitu. Jadi kalau kita lihat anak-anak lagi mengeksplorasi tubuhnya kayak gitu, jangan panik terus ngejudge ini anak belajar dari mana, dosa dan lain-lain gitu ya. Cuman kita pahami bahwa anak itu ingat nggak dulu waktu dia bayi, dia suka ngemut jempol kaki dia, suka ngemut jempol tangan. Nah, ini sebenarnya adalah aktivitas yang lirik gitu. Dia sedang mengeksplorasi bagian tubuh dia gitu. Oh, ternyata aku punya bagian tubuh ini. Oh, ternyata rasanya begini kalau disentuh kayak gitu. Dan itu sama sebenarnya kayak bayi sedang mengeksplorasi jari-jari dia kayak gitu. Cuman kalau untuk di area kelamin itu memang baru rasa ingin tahunya munculnya di usia 3 tahunan ke atas gitu. Jadi wajar ya. Coba mungkin caranya aja gimana supaya kita bisa menghentikan kebiasaannya aja mungkin ya Mbak Damar ya. Karena aku sebetulnya kalau aku sendiri lebih mikirnya itu kan area sensitif dan itu tuh gampang banget luka gitu, perih segala macam. Kalau perih kan kasihan ya, kalau mau misalnya buang air kecil itu kan bisa perih, bisa luka gitu. Lebih ke arah situ sebetulnya. Iya betul. Nah, jadi meskipun ini wajar, tapi kita tetap perlu berikan yang namanya batasan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengetahui anak kita sedang melakukan eksplorasi itu, jangan marah dulu. Pertama adalah kita dekati dulu gitu ya. Kamu lagi apa sih? Kamu penasaran ya? Kamu punya bagian tubuh itu. Gitu. Oke, kamu penasaran. Yuk ibu kasih tahu, yuk. Nah, ini sebenarnya adalah jendela tempat kita bisa lebih dalam memberitahu tentang hal itu. Gitu. Jadi kayak masuk ke sex education yang lebih complicated gitu ya. Sekarang kamu ini punya bagian tubuh namanya apa, disebutkan gitu ya. Kalau perlu pakai gambar kayak gitu. Ini fungsinya apa, cara membersihkannya gimana. Terus kalau kamu pengen pegang, itu ada aturannya. Aturannya apa disebutkan? Misalnya harus di ruang tertutup, tidak boleh dilihat oleh orang lain gitu ya. Dan tangannya harus dalam kondisi bersih. Jangan sampai kayak habis main apa yang kotor gitu ya, terus pegang alat kelamin nanti jadinya malah bakterinya tertinggal di situ gitu ya. Terus misalnya kamu boleh menggunakannya, kamu boleh mengeksplorasinya atau pegang itu saat lagi membersihkan, misalnya kayak gitu, misal pas mandi atau pas habis cebok sekalian dibersihkan gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Oh, jadi ada aturan-aturannya itu ya. Betul. Yang harus kita kasih tahu juga, dan mungkin intensitasnya harus tepat juga nih. Saat kapan harus memegangnya juga harus tepat seperti tadi pas mandi atau saat membersihkannya gitu. Nah, kalau tadi tertariknya dengan anggota tubuhnya, kalau misalnya tertarik dengan lawan jenis nih. Nah, kayaknya semakin sekarang ini semakin bikin khawatir juga ya. Maksudnya kayak kita tuh serba salah juga kalau kita mengekang gitu, nggak boleh. Tapi kan kita harus punya porsi yang tepat untuk ngasih sex education yang ini sama anak-anak, terutama ketika sudah mulai tertarik lawan jenis nih. Apa batasan-batasan kayak gitu aja gimana tuh Mbak? Oke, nah ini kayaknya ya kalau diamati, dan ini aku baca beberapa artikel juga gitu yang ditulis oleh para psikolog tuh, mereka mengamati makin kesini makin bergeser gak sih waktunya puberti itu ya, puberti kan itu makin maju gitu. Yang dulunya mungkin kita usia 12 tahun baru mulai merasakan puberti, sekarang anak 10 tahun, 8 tahun itu kayak udah banyak gitu yang mulai kayak naksir-naksir gitu ya. Kita dulu nyebutnya cinta monyet. Tapi sekarang yang bikin khawatirnya itu kayak misalnya di lingkungan anakku juga nih, tiba-tiba bunda masa dia pacaran sama dia? Lah, aku kaget, dia baru 4 tahun, terus temannya juga 4 tahun, tiba-tiba yang ngomongin dia pacaran sama dia lah, terus yang diomongin sama teman-temannya juga, dia kan pacar aku gitu. Mungkin kadang-kadang kitanya takut, padahal kita nggak tahu tuh isi kepalanya anak-anak gimana. Kalau di usia segitu gimana tuh Mbak?
Oke, jadi kalau sebenarnya kalau kita mengamati tentang perkembangan anak gitu ya, di usia awal-awal nih sekitar 1 sampai 3 tahun anak itu main belum membedakan gender. Jadi kayak semuanya masih nyampur gitu ya. Nanti di 3 sampai 5 tahunan atau 6 tahunan itu mereka nggak mau mix gitu. Jadi ngegeng ya, cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu. Nanti di usia SD nih gitu ya, sebenarnya dulu gitu ya, sebelum bergeser gitu, ini agak panjang nih rentangnya, yang cewek maunya sama cewek, cowok sama cowok. Dulu waktu SD kita masih gitu ya. Nah sekarang tuh udah agak ini, jadi 8 tahun itu udah mulai nih ada kayak preferensi lagi. Jadi mereka memang ada waktunya gitu, setelah cewek sama cewek, cowok sama cowok, ada waktunya ini lagi gitu, berbaur lagi. Cuman perannya udah berbeda lagi gitu ya. Jadi kayak udah mulai nih punya preferensi pertemanan kayak gitu. Jadi preferensi pertemanan, ada teman yang dia anggap lebih unik, lebih cocok, lebih dekat gitu ya, dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Tapi bukan berarti itu terus artinya kayak aku cinta sama dia gitu ya, aku pacaran sama dia, enggak. Tapi memang preferensi ini tuh wajar muncul kayak gitu di usia anak-anak tersebut. Kalau udah mulai tertarik gitu, cerita-cerita gitu, kita harus gimana tuh, Bang? Nggak mungkin bilang jangan gitu ya, nggak mungkin juga. Pengennya kita bilang jangan, semuanya harus ditemenin dan lain-lain gitu ya. Cuman anak-anak itu kalau dia pengen terbuka sama kita dan respon kita malah menggurui, malah larang-larang gitu ya, yang ada mereka terdorong untuk sembunyi-sembunyi. Iya, itu yang kita hindari sebetulnya ya, jangan sampai sembunyi-sembunyi. Yang penting mereka terbuka, nyaman ke kita, tapi gimana caranya dia terbuka, nyaman, tapi punya batasan gitu, Mbak. Nah, jadi ini PR nggak? Oke, jadi kalau anak bilang gitu ya, kita bisa bilang kita ikut senang karena dia mulai nih masuk ke usia yang tidak membeda-bedakan lagi. Kayak gitu. Kita bilang, ibu senang sekarang kamu bisa nih main sama yang perempuan, sama yang laki-laki gitu ya. Kamu punya cukup banyak teman. Dan ibu lihat kamu paling suka bermain sama ini. Jadi bukan paling suka sama dia gitu ya, tapi kamu paling suka bermain sama si A gitu ya. Ibu penasaran, emang kalau main sama si A tuh apa sih yang asik gitu ya, kenapa kok kamu suka banget main sama dia gitu. Jadi kita gali kayak gitu ya, kita terima dulu. Oke, terima kasih banyak parents semuanya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.